Pemirsa, pembangunan sentra fauna Lenteng Agung hingga saat ini terus berjalan. Dan saat ini proses pembangunan sudah berjalan sekitar lebih dari 70%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghadirkan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung di Jakarta Selatan. Kawasan baru ini dirancang menjadi ikon kota sekaligus ruang usaha representatif, destinasi kuliner, serta pusat edukasi fauna bagi masyarakat. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim mengatakan sentra tersebut tak sekedar menjadi tempat berdagang, melainkan ruang interaksi warga. Menurutnya, pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung mencerminkan semangat Jakarta global. Sentra fauna telah dikerjakan sejak tanggal 1 September 2025. Hingga kini, proses pembangunan secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 70%. Adapun pembangunan fisik ditargetkan akan selesai pada tanggal 29 September mendatang. Menurut pelaksana proyek Muharno mengatakan, pengerjaan struktur dan pemasangan atap sudah berjalan 85%. Adapun total kios yang akan disediakan berjumlah 125. Progres yang kami udah bangun, kita udah mengerjakan struktur, udah pemasangan atap. Kita udah mencapai di angka pemasangan atap sekitar 85%. Semua total 125 kios. Untuk food court rencana kalau kami dapat informasi kurang lebih sekitar 22 kios. Dan untuk kios buah kurang lebih 29 kios. Dan untuk sisanya kios burung. Kurang lebih sekitar 76 kios. Selain pembangunan kios pedagang hewan, terdapat fasilitas penunjang yang kerap disediakan untuk menciptakan kenyamanan. Adapun fasilitas yang turut disediakan diantaranya berupa musola, toilet, serta kantong parkir. Tim Liputan, Metro TV. Jadi pemirsa, sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung, kuliner LA sebutannya, itu menjadi upaya menghadirkan ruang-ruang ekonomi baru yang lebih modern untuk masyarakat. Nah, bagaimana perkembangan pembangunan sentra fauna dan kuliner ini? Pagi ini saya akan bahas bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealo, dan juga ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat pagi Bu Elizabeth, tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Bu Elizabeth. Selamat pagi Mbak Valencia. Selamat pagi Ibu. Dan di sini di studio bersama saya ada Pak Yayat. Pak Yayat, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Nah, Alhamdulillah. Coba kita akan tanya ya ke Ibu Elizabeth, pemirsa. Bu Elizabeth, jadi sebenarnya ini kan banyak yang menimbulkan pertanyaan, apa latar belakang kemudian Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk pindahkan pedagang di Barito ini ke sentra fauna Lenteng Agung? Ya, terima kasih Mbak Valencia bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan penggabungan 3 taman di Jakarta Selatan, yaitu Taman Leser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat menjadi satu kawasan ruang terbuka hijau terpadu bernama Taman Bendera Pusaka. Nah, kawasan yang selama ini digunakan oleh pedagang hewan Barito termasuk dalam area pengembangan tersebut. Sehingga diperlukan penataan agar penataan taman dapat berjalan sesuai dengan rencana kawasan tersebut untuk difungsikan sebagai ruang publik yang hijau, tertib dan nyaman. Di mana selama ini pedagang Barito menempati lokasi sementara dengan fasilitas yang terbatas, sehingga di lapangan terjadi kendala seperti ruang usaha yang sempit, keterbatasan sarana kebersihan, serta dampak lingkungan berupa kemacetan, penumpukan sampah, dan penurunan estetika kawasan kota. Sehingga ini perlu untuk ditata dalam rangka mewujudkan kota yang sekaligus memberikan ruang usaha yang lebih layak kepada para pedagang. Bu Elizabeth, demikian Mbak. Bu, jadi kalau sudah akhirnya diputuskan untuk dipindahkan, nah bagaimana Pemprov DKI Jakarta kemudian memastikan dan menjamin kalau pedagang-pedagang di Barito ini sebenarnya tidak ditinggalkan tapi akan naik kelas pindah ke Lenteng Agung? Ya, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa proses
penataan pedagang ke Lenteng Agung ini dengan prinsip pendataan yang transparan, penataan yang manusiawi, insentif ekonomi dan juga pendampingan yang berkelanjutan akan diberikan kepada para pedagang. Nah, upaya ini sebagai bukti bahwa penataan kota tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan keberlangsungan usaha UMKM. Demikian. Baik, oke. Itu tadi penjelasan dari Ibu Elizabeth pemirsa soal apa latar belakangnya, pada akhirnya kemudian diputuskan untuk dipindahkan Pak Yayat ke Lenteng Agung. Menurut Pak Yayat, pada saat akan dipindahkan apa saja yang harus diperhatikan? Yang ini menarik ya, kenapa ada yang juga agak galau, kalau istilah kita andilau ya, antara dilema dan kegalauan. Saya harus dipindahkan ke tempat yang lebih baru. Ya. Biasanya khawatiran itu apakah tempat yang baru akan lebih baik nggak dari tempat sekarang. Itu narasi yang paling bagus. Kalau kita mampu mengembangkan dengan kalimat-kalimat positif, sehingga kegalauan itu berkurang. Pertama satu, kalau ingin tahu tentang pasar hewan ini, tentu yang menarik ini kan di mindsetnya siapa yang membeli. Nah artinya apa? Pasar hewan pasti harganya mahal ya. Nah, kalau misalnya di tempat lama dengan tempat baru, ada nggak konsumen yang beli? Nah Blok M, Barito itu menarik karena ada komunitas yang menjadi demand-nya. Nah kalau nanti dipindahkan ke Lenteng Agung, bisa nggak di Lenteng Agung aksesnya itu bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah kedua kan, bagaimana nanti tempat yang lama dengan tempat yang baru itu lebih baik dari tempat yang lama. Jadi kesannya ya, kalau modern itu kan orang mikir, ini gimana nih? Ala Amerika, ala Jepang, jangan sampai ala kadarnya. Jadi yang menarik adalah kesan ala kadarnya sekedar ada, itu juga harus kita rubah. Bahwa dia tempatnya bagus. Kedua, prospek. Nah sekarang yang menjadi khawatiran kan gini, di tempat yang lama saya dapat 100. Apakah di tempat yang baru bisa nggak saya dapat 100? Atau harusnya lebih ya, lebih dari 100 inilah ya. garansi. Jadi pertanyaan menarik adalah berapa lama orang belanja dan kapan belanjanya. Misalnya ini weekend atau weekday. Nah itu juga harus diperhatikan. Diperhatikan. Kalau weekday inilah yang menarik. Kalau bisa nanti di tempat itu bukan sekedar pasar hewan. Nanti ada klinik, ada cabang bank, mungkin ada tempat penitipan hewan. Jadi penitipan hewan, ada banyak banget. Jadi setiap hari orang datang. Itulah yang membuat orang yakin bahwa tempat ini tidak akan ditinggalkan. Nah itulah yang akan membuat orang yakin tempat ini tidak akan ditinggalkan. Kita akan tanya ke Ibu Elizabeth. Bu Elizabeth, jadi bagaimana untuk persiapan aksesnya? Tadi seperti kata Pak Yayat bilang fasilitasnya supaya tidak ala kadarnya. Mulai dari biasanya dapat 100, mudah-mudahan bisa dapat 200 lah kalau di pasar yang baru. Gimana tuh Bu persiapannya? Ya, untuk persiapan di Lenteng Agung ini kami sudah membangun sebanyak 125 kios untuk para pedagang yang terdiri dari 5 zona atau 5 blok, yaitu di blok A itu sebanyak 22 kios untuk kuliner. Kemudian di blok B ada amphitheater yang disiapkan nantinya untuk apabila ada pertunjukan atau ada juga kegiatan-kegiatan komunitas yang bisa mengangkat tempat ini. Kemudian di blok C ada sekitar 74 kios untuk tempat berjualan hewan dan pakan hewan. Kemudian di zona E itu juga ada kuliner. Dan terkait dengan akses juga ini dipilih karena sangat dekat dengan stasiun komuter Lenteng Agung, kemudian juga persis di depan gerbang itu bisa dilewati oleh 2 rute Transjakarta dan beberapa rute Jaklingko, sehingga akses ke sana akan lebih bagus dibanding dengan akses ke Barito yang tidak ada kendaraan umum yang lewat di depannya. Demikian. Baik. Pak Yayat, apakah benar seperti itu? Mungkin perlu ada kulinernya, ada amphitheater juga. Itu masuk ini yang menariknya, kalau kita membangun pasar bukan membangun sekedar kios, tapi menghidupkan. Jadi kalau kita memindahkan orang, itu bukan memindahkan barang. Kalau barang kita pindahkan tidak ada apa protes. Tapi kalau memindahkan orang, bagaimana orang yakin? Maka yang perlu dicatat adalah bagaimana di tempat baru yakinkan para pedagang di situ ada festival. Festival burung, bursa hewan. Kemudian ada klinik perawatan, dijamin misalnya kasih gratis lah bagi orang yang punya kucing, punya apa, datang ke situ. Jadi ada insentif. Itu kekuatannya. Jadi pertanyaannya, ini mau diserahkan ke siapa pengolahan pasarnya nanti? Itu juga menarik kan?
Apakah ke komunitas, apakah badan usaha, atau siapa. Jadi bagaimana pasar itu misalnya dalam sebulan ada 10 kali festival. Ada misalnya penggemar kucing ya kan, datang festival, ada bursa penawaran. Atau ada orang yang pingin, itu jadi rumahnya. Jadi dia bukan sekedar tempat untuk berjualan, tapi rumah bersama bagi komunitas, bagi siapapun untuk mau datang ke sana. Yang paling menarik adalah bagaimana kita mau datang ke sana. Jadi kesannya tuh happy. Nah, menariknya di situ. Jadi nanti selain ada public transport ya kan, bagaimana misalnya suatu saat orang yuk rekreasi. Kemana? Bukan ke Ragunan loh. Ke LA. Ke LA, Lenteng Agung. Jadi kita punya Ragunan. Tapi di sini ada pasar hewan. Ya kan menarik. Dia jadi ikon pariwisata baru. Jadi pendekatan kita adalah optimis. Bahwa itu bisa kita kreatifkan menjadi ruang baru. Jadi namanya kalau kita katakan ada distribusi fungsi yang kita kembangkan dari Barito dipindahkan ke LA. Nah, jadi pertanyaan itu tadi syaratnya kita minta juga adalah harus aman, nyaman, bersih, hijau, tertib, keren banget. Jadi bahasa-bahasa positif itu harus sering-sering kita gaungkan supaya orang tidak andilau tadi antara dilema dan kegalauan. Itulah juga yang mungkin membuat saya dan juga teman-teman pasti akan kalau misalnya mau nongkrong ke LA yuk gitu, ke Lenteng Agung yuk gitu. Mohon maaf ya, di tempat lain itu ada kafe kucing. Iya benar. Itu kan menarik. Itu bisa juga bisa juga dikembangkan. Di sana. Jadi kreativitas itu. Jadi mereka para pencinta hewan pun bisa datang di Jepang, ayo kota-kota lain. Kafe burung belum ada. Kafe burung juga boleh. Nah ya kan, itu pemirsa kita akan bahas nanti soal insentif yang membuat anak-anak muda berbagai kalangan bisa datang ke sana. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Nanti masih akan kami lanjutkan pembahasannya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Pak Yayat dan juga tersambung melalui sambungan Zoom ada Ibu Elizabeth. Kita masih akan bahas soal pasar di LA. Ini adalah pasar fauna yang baru, nanti sentra fauna Lenteng Agung. Saya mau ke Ibu Elizabeth. Bu Elizabeth, tadi kita kan sempat bahas soal insentif, bagaimana supaya orang bisa datang ke sana. Nah, sejauh ini bagaimana asistensinya? Mungkin soal promosi, soal kegiatan yang akan diselenggarakan di sana, terkait dengan pengelolanya bagaimana Bu Elizabeth? Ya, terima kasih. Untuk insentif yang akan diberikan oleh Pemprov DKI, kita akan memberikan pembebasan selama 6 bulan di awal. Mereka tidak akan ditagih sewa. Kemudian juga setiap minggu kita akan mengadakan pasar di sana untuk menarik perhatian kepada para warga atau masyarakat untuk mengenalkan tempat ini. Dan kita ingin bahwa benar-benar Pemprov DKI pro kepada UMKM. Demikian, Mbak. Oke, jadi 6 bulan nanti akan bebas sewa. 6 bulan bebas sewa cukup nggak Pak Yayat? Gini, 6 bulan dalam hitungan pedagang selama ini, pengeluaran apa yang paling besar selama ini? Oke, digratiskan si kiosnya. Listriknya gratis nggak kira-kira? Kalau gratis, bagus sekali, airnya gratis atau enggak? Gratis sekali. Jadi selama dia belum kuat, beri ruang yang lebih mudah. Nah, yang kedua, pasar hewan ini berbeda dengan pasar-pasar lain. Ini pasar cinta. Mencintai hewan, hobi dan sebagainya, bukan pasar ayam biasa ya kan. Itu akan menarik ketika nanti daya tarik pasar itu adalah karena hobi, kesukaan. Jadi yang dibangun ini sebetulnya pasar komunitas pencinta hewan. Ya, itu kan menarik ya, bagaimana mengemasnya. Mungkin di sini disarankan Pemprov tuh sering-sering berdialog, minta masukan dari pelaku usaha. Atau juga yang pertama kan gini, ini pasar khusus ya. Karena pasti ada pensuplainya. Dia pasti pensuplainya juga pasti akan memahami bagaimana kondisi perubahan ini. Jadi supply set dengan demand setnya supaya diperhatikan supaya orang tidak rugi di situ dulu kan. Jadi ada namanya pasar tumbuh kembang. Jadi ketika 6 bulan itu selama masa gratis dibuat rame terus. Jadi orang akan datang. Pedagang merasa bahwa dia tidak rugi selama tinggal di sana karena dia tidak mengeluarkan external cost untuk biaya-biaya perawatan sewa lain. Dia dienolkan, kemudian dapat tambahan ketika pasar ini hidup. Jadi pasar ini harus hidup.
Oke. Itu PR paling menarik adalah menghidupkan pasar. Dalam kurun waktu yang kita bahas ini adalah 6 bulan. Jadi pertama. janji-janji yang kita berikan harus segera kita wujudkan. Dan 6 bulan pertama pemirsa, kita tanya Bu Elizabeth, tadi Anda katakan kalau 6 bulan pertama ini akan dibebaskan biaya sewa. Kalau biaya lain, listrik, air misalnya begitu gimana Bu Elizabeth? Ya, untuk biaya air tentu kita akan gratiskan juga, dan untuk biaya listrik ini kita akan diskusikan juga dengan para pedagang karena ini semuanya dengan sistem token. Oh, jadi pakai Untuk sistem token. listriknya. Oke. Bu Elizabeth, jadi kalau menurut Pak Yayat harus dihidupkan supaya bisa menjadi pasar tumbuh kembang dalam kurun 6 bulan pertama ini, mungkin banyak kegiatan di sana. Nah, plannya, rencananya dari Pemprov DKI apa yang akan diselenggarakan di situ supaya hidup di sana? Ya, jadi selama ini Pemprov DKI punya kegiatan yaitu basar-basar di setiap kelurahan dan kecamatan, dan rencana kita untuk khusus dengan Kecamatan Jagakarsa atau acara di Jakarta Selatan, kita akan banyak mengaktifasi kegiatan warga dan komunitas di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung ini, supaya para pedagang merasa happy bahwa di kegiatan ini selalu ramai setiap harinya. Demikian, Mbak. Kemudian ada satu lagi, saya juga penasaran. Kita bicara soal akses dan fasilitas di sana, gimana sih Bu Elizabeth? Mungkin lahan parkirnya, karena kalau misalnya orang yang tidak datang dengan public transportation, datang ke sana dengan kendaraan pribadi gimana? Ya, untuk parkir kita ada menyediakan parkir mobil kurang lebih 40 slot, dan untuk motor kurang lebih 100. Dan sebetulnya di depan sentra ini langsung berada di kaki jembatan stasiun komuter Lenteng Agung. Dan ini sangat dekat. Kemudian juga untuk transportasi umum, di situ ada busway dari Manggarai UI, kemudian juga ada dari Lebak Bulus UI, kemudian juga ada Jaklingko dari Andara Lenteng Agung. Jadi ini sangat gampang aksesnya untuk dicapai sampai di sentra kuliner Lenteng Agung. Baik. Seperti Jadi itu, Mbak. itu tadi Pak Yayat, ada sudah lengkap ya, sudah ada parkir, ada public transportasi, ada, terus habis itu apalagi ada kegiatan juga yang mau dibikin, ada bazar dan banyak kegiatan masyarakat. Nah, selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah untuk para pedagang yang ada di sana, pelaku UMKM-nya. Apa yang harus mereka persiapkan? Promosi. Nanti? Promosi itu kata penting. Jadi ada sellingnya, ada marketingnya. Jadi bagaimana memarketingkan tempat ini. Jadi memang menarik ya. Parkir sewa gratis nih, gratis. Parkirnya bisa gratis enggak? Orang pertama itu ketika udah jauh, aduh bayarnya banyak, tahu nggak temen. Buat happy dulu. Nah ini coba dihitung 6 bulan ini, bisa nggak dibuat everybody happy ke situ. Pedagangnya yang tadinya, aduh nanti saya gini, penting pengunjung datang merasa happy juga. Jadi penjual, pengunjung happy. Nah biarlah Pemprov berkorban dulu untuk 6 bulan pertama ini. Sehingga nanti bertahap mulai. Tapi satu yang jelas nanti adalah pengelolanya siapa dulu nih. Nanti kalau pengelolanya tidak jelas agak repot juga kan, nanti segala sulit. Karena bukan apa-apa, kalau udah sampai ke sana susah misalnya, kemudian di sana juga banyak pungutan dan sebagainya, itu orang juga tidak nyaman. Nah kedua, promosi. Kalau misalnya orang naik tadi dekat dengan kereta api, kanopinya dibagusin, bisa nggak kerjasama dengan PT KCI kan? Stasiun Lenteng Agung, pasar hewan. Nah, ditambah ya kan? Sentra fauna. Nah, gitu. LT seperti contoh kalau kita naik Transjakarta selalu dikatakan Tebet Eco Park. Iya betul. Jadi dititipkan nama ini untuk mengingat. Kalau perlu ada branding ditempelkan. Jadi aspek marketing pun, maka pendekatan pasar ini pendekatan keroyokan. Jangan UMKM sendirian. Nah, kalau yang itu sudah dikerjakan belum Bu Elizabeth? Apakah dipersiapkan juga untuk sentra fauna Lenteng Agung? Ya, untuk pengelolaannya kami siap bekerja sama juga dengan BUMD, terutama juga untuk pasar murah, karena kita punya BUMD pangan di DKI, jadi kami sudah saling support. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah UMKM di sini akan didampingi di dalam penjualan online, sehingga market mereka yang selama ini mungkin di daerah sekitar Barito semuanya bisa
juga dipesan lewat online. Dan yang tidak kalah penting juga di dalam pendampingan adalah kami menggunakan sistem pembayaran dengan KRIS, dengan digitalisasi UMKM. Sehingga nantinya bisa dilihat dari UMKM atau pedagang yang ada, kita bisa melihat omset siapa yang tinggi, omset siapa yang masih rendah, dan setelah melihat omset mereka, kami dari pemerintah bisa melihat intervensi apa yang akan kami berikan kepada para pedagang itu dengan melihat kenaikan dari omset mereka. Demikian. Nah, nanti Pak Yayat setelah dilihat sekian lama, evaluasi itu harus dilakukan berapa lama? Ya, 6 bulan pertama itu menarik ya, Grace. Tapi saya setempat dengan Bu Elizabeth. Zaman now sekarang kan orang jualkan, bukan maaf ya, pakai ini ya kan. Yeah. Nah, jadi artinya sistem delivery order pun menarik dalam hal ini. Jadi bagaimana pemanfaatan digital informasi itu menjadi bagian dari marketing. Yang kedua, ada namanya kios atau ruang pendampingan, klinik dan sebagainya bagi pedagang-pedagang yang memang mengalami. Jadi menurut saya itu ada ruang curhat lah. Pak, ini nggak laku-laku, harus ada hadir negara. Jadi selama 6 bulan UMKM harus ada di tempat mendampingi. Jadi mereka kalau misalnya rugi-rugi atau gimana, ada tempat mengadu. Tersalurkan lah. Jadi ada masalah langsung selesai. Jadi selama 6 bulan ini semua persoalan itu ada namanya mitigasi risikonya sudah kita siapkan. Oke. Itu menarik. Jadi harus ada sedikit ekstra. Harus ada ya tempat buat mengadu. Buat pengaduan konsultasi lah gitu. Itulah tadi pemirsa. Jadi intinya nanti mudah-mudahan pada saat sentra fauna ini pindah bisa dengan harapan dan juga masa depan yang lebih baik untuk para pedagang yang ada di sana. Terima kasih Bu Elizabeth karena sudah bergabung bersama kami hari ini di Selamat Pagi Indonesia, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta. Terima kasih juga spesial untuk Pak Yayat karena sudah datang hari ini ke studio Metro TV. Nah pemirsa, nanti saya jeda, kami masih akan kembali lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.